Kita beralih ke pantauan arus balik Lebaran, Saudara. Siang ini jalur Simpang Nagrek tepatnya di depan Pos Cikaledong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terlihat kendaraan dari arah Bandung, baik menuju Garut dan juga Tasikmalaya maupun sebaliknya padat. Kepadatan diduga karena masih banyak warga yang memilih mudik ke Garut dan Tasikmalaya usai Lebaran. Di sisi lain, banyak pemudik yang mulai kembali pulang dari Garut dan Tasikmalaya juga mulai terjadi. Untuk mengurai kepadatan arus balik di jalur Simpang Nagrek, polisi sempat memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sementara arus balik di tol Palimanan Kanci Palikanci di kilometer 202 padat. Kepadatan diprediksi terjadi karena mulai banyak kendaraan yang hendak kembali ke Jakarta jelang berakhirnya libur Lebaran. Kepadatan kendaraan diprediksi akan terus meningkat hingga puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi Sabtu dan Minggu. Sementara jalur dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah lengang. Sementara itu imbas kebijakan one way satu arah di Jalan Tol Cipali Cirebon hingga gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, kendaraan dari arah Jakarta tujuan Jawa Tengah terpantau padat di jalur arteri. Kepadatan terjadi di jalur arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah melalui jalur Tol Cipali harus keluar dari gerbang Tol Cikampek. Arus balik Lebaran juga terpantau di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Lebih dari 29.000 penumpang kereta api hari ini diberangkatkan dari seluruh stasiun di Daop 6 Yogyakarta. Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Stasiun Gubeng Surabaya masih jadi tujuan favorit penumpang kereta api di masa arus balik Lebaran. PT KAI Daop 6 Yogyakarta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu. Kita akan pantau kondisi terkini arus lalu lintas di Cirebon, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Muhammad Cherry Romdon. Sementara di jalur Simpang Nagrek, Jawa Barat, sudah bersiap jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra. Kita akan ke Syahri terlebih dahulu. Syahri, gambarkan kepada kami kondisi arus lalu lintas di Cirebon petang ini. Ya, baik Mainop di studio dan selamat sore saudara. Kepadatan arus balik yang ke Jakarta di jalur arteri Kabupaten Cirebon sedang mengalami penaikan yang cukup tinggi. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar saat ini masih berada di lokasi untuk memberikan beberapa perubahan rekayasa arus lalu lintas maksud kami di jalur arteri ini. Sejak beberapa menit yang lalu rekayasa arus lalu lintas berupa pengaturan secara manual itu diberlakukan. Dan juga kepolisian Polres Cirebon Kota menutup beberapa jalur yang memotong jalur pemudik. Mereka juga melakukan penarikan dengan sistem 2:1, yakni 2 kali penarikan ke arah Jakarta dan 1 untuk kendaraan yang memotongnya. Artinya ini merupakan salah satu bukti dan indikator bahwa kepadatan jalur arteri sampai siang ini masih terjadi. Didominasi kendaraan roda 2 yang melaju ke arah Jakarta dan juga beberapa kendaraan roda 4. Poin yang kedua yang ingin kami perbaharui informasi kepada Anda, Medov, adalah kondisi di jalur tol Palimanan Kanci, di mana tol Palimanan Kanci saat ini mengalami kepadatan yang cukup panjang, dan itu juga disampaikan oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar bahwa mengakui dan membenarkan bahwa memang terjadi kepadatan yang cukup signifikan mulai hari ini. Itu terjadi di kilometer yang memang menjadi wilayah hukum Polres Cirebon Kota, yakni 200 sampai 207-208 itu terjadi kepadatan. Artinya kendaraan-kendaraan yang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta itu cukup tinggi sekali intensitasnya. Sehingga beberapa kali terjadi kepadatan. Namun memang kepadatan ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama, tingginya kendaraan ke arah Jakarta. Dan yang kedua, belum diberlakukannya sistem penerapan satu arah di kilometer 188 ke berikutnya. Artinya bahwa kepolisian baru saja melakukan sistem satu arah dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Eko menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan sterilisasi
di rest area 207 di jalur A, yakni Jakarta menuju Jawa Tengah yang akan diberlakukan rencananya berupa sistem satu arah perpanjangan dari 188 diperpanjang atau ditambah ke 215 kilometer 215 tol Palimanan Kanci. Namun kami masih menunggu jam berapa dan kapan akan dilakukan flag off dari pihak kepolisian dan juga tentunya pengelola tol Jasa Marga Trans Jawa Tol sebagai pengelola di Palimanan Kanci. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan sterilisasi karena ada beberapa pengendara yang dari arah Jakarta masih berada di area 207. Sampai saat ini dua jalur baik di arteri maupun jalur tol terus mengalami kepadatan menjelang puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada besok yakni Sabtu dan juga Minggu. Maidop. Oke, dari Cirebon kita pindah ke Nagrek. Jihan, besok ini diprediksi jadi puncak arus balik Sabtu dan juga Minggu. Apa kemudian langkah antisipasi yang disiapkan polisi untuk bisa mengurai kepadatan jelang puncak arus balik? Ya, Maidop dan juga saudara, memang saat ini saya berada di Nagrek, tepatnya di depan pos Cikaledong. Kondisinya sudah berubah, yakni sudah ramai lancar di kedua arahnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung berbincang dengan Wakapolresta Bandung, yakni AKBP Hidayat. Ya, Bapak, ini kan sebentar lagi sudah akan memasuki waktu-waktu puncak untuk arus mudik. Ini antisipasi apa Pak dari kepolisian yang akan dilakukan untuk atau jelang puncak arus mudik? Baik, sejauh ini ya mohon maaf saya menyampaikan dulu, ini kita berada di pos pelayanan Cikaledong, tepatnya di Lingkar Nagrek, Wilayah Hukum Polresta Bandung. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian, kami tetap menggelar seluruh anggota kami berada di lapangan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan arus balik dari kegiatan-kegiatan liburan Lebaran kali ini. Baik, kalau hari ini sendiri tadi kan sempat dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way begitu ya Pak ya, untuk arah atau mengurai kepadatan yang terjadi dari arus Garut maupun Tasikmalaya untuk turun ke arah Bandung. Namun untuk kondisinya saat ini seperti apa Pak untuk arus lalu lintas tepatnya mungkin yang menuju balik begitu ya atau arus balik? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat sendiri khususnya untuk arus dari Bandung ke wilayah Garut, Tasik landai lancar, sedangkan sebaliknya dari wilayah Garut menuju Bandung ini ramai lancar. Memang ada titik-titik kepadatan di lingkar barat Nagrek, kemudian Darmaga Sunda hingga Cilenyi. Ini sudah disebar anggota kita di lapangan untuk mengantisipasi terjadinya volume kendaraan sehingga dilaksanakan one way. Adapun tadi siang setelah Jumatan memang kita melaksanakan one way untuk menguras volume kendaraan dari wilayah Garut untuk masuk ke lingkar Nagrek. Ya Pak. Apakah masih akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas one way untuk hari ini atau mungkin nanti di hari-hari puncak tepatnya mulai hari esok ke atas ini apakah akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas dan apa saja secara situasional kah? Ya, jadi tetap kita akan melihat situasi. Jika memang volume kendaraan cukup padat, tentunya kita akan melaksanakan rekayasa lantas. Salah satunya adalah one way. Kita menahan, memending kendaraan yang volume kendaraan dari wilayah Bandung untuk menguras volume kendaraan dari wilayah Garut, Limbangan untuk ke wilayah Bandung. Ini CB-CB yang kita lakukan sampai saat ini, namun semua situasional. Kalau melihat volume kendaraan cukup banyak dan cukup padat dan rekayasa harus dilakukan, kita lakukan pemendingan itu. Kalau kita berbicara terkait mudik lokal, hingga hari ini, apakah masih banyak kendaraan-kendaraan ataupun orang-orang yang melakukan mudik lokal untuk ke sejumlah tempat wisata? Ya, sejak pagi tadi hingga bahkan sore ini masih terlihat banyak pemudik lokal yang berasal dari Bandung mau pulang ke Tasik, ke Ciamis, ke Garut, begitu pula sebaliknya. Jadi ramainya dengan pemudik lokal. Kemungkinan memang mulai
sore ini mulai tingkat volume kendaraan untuk arus balik itu mulai terlihat dari wilayah Garut. Yang diperkirakan mulai tanggal 5 besok hingga tanggal 8 tentunya kami sudah menyiagakan juga personil kita untuk mengantisipasi hal itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak AKBP Hidayat. Ya, itu dia saudara, memang tadi kami sempat berbincang dengan AKBP Hidayat dan dinyatakan bahwa untuk arus balik ini sudah mulai terjadi tepatnya di hari esok begitu ya, mulai tanggal 5 ke atas, dan memang antisipasinya ini akan dilaksanakan sejumlah rekayasa lalu lintas secara situasional bila mana diperlukan untuk mengurai kepadatan arus balik dari arah Garut, Limbangan, dan sejumlah wilayah lainnya atau dari arah atas menuju ke bawah ke Bandung. Begitu, Meidop. Baik, terima kasih dari Nagrek. Jurnalis Kompas TV Jihan Jufri, dan sebelumnya ada Muhammad Syari Romdon dari melaporkan dari lokasi. Terima kasih. Usai jeda saudara, ratusan kendaraan wisatawan terpaksa harus melewati jembatan darurat Bojongkopo karena jembatan nasional Cidadap sebagai jalan utama rusak akibat